Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari Anggreni dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi teknik penganggaran modal, mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan dan dosen pengampu yaitu Ibu Iva Masrifa SEMM. The Capital Budgeting Decision Process. Pengertian capital budgeting yaitu suatu proses mengevaluasi dan seleksi terhadap investasi jangka panjang agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, atau proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pengertian capital expenditure dan operating. Capital expenditure yaitu pengeluaran dana yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun. Operating expenditure yaitu pengeluaran dana dengan masa manfaat dalam 1 tahun. Capital expenditure motif. 1. Expansion yaitu pengeluaran modal untuk memperluas tingkatan operasional perusahaan terutama melalui akuisisi aktiva tetap. 2. Replacement yaitu pengeluaran modal untuk mengganti aktiva tetap yang telah usang. 3. Renewal yaitu pengeluaran modal untuk memperbaharui aktiva tetap yang ada. Motif renewal sering merupakan suatu alternatif lain bagi motif replacement. 4. Other purposes yaitu pengeluaran modal yang tidak mengakibatkan akuisisi atau transformasi dari aktiva tetap berwujud. Misalnya, pengeluaran periklanan serta riset dan pengembangan. Step in capital budgeting process. 1. Pembuatan proposal pengeluaran modal. 2. Pengkajian dan analisis proposal. Pengkajian akan dilakukan dengan melihat kesesuaian proposal dengan tujuan dan rencana perusahaan secara keseluruhan serta validitas aspek ekonomi proposal tersebut. 3. Pengambilan keputusan pengeluaran modal. 4. Pelaksanaan keputusan. 5. Tindak lanjut dan koreksi. The relevant cash flows. Relevant cash flows adalah tambahan aliran kas keluar dan masuk setelah pajak atau incremental cash flows dalam suatu pengeluaran modal. 1. Major cash flows components. A. Initial investment yaitu arus kas keluar pada permulaan proyek. B. Operating cash inflows yaitu tambahan arus kas masuk setelah pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan proyek selama umur proyek tersebut. C. Terminal cash flows arus kas non-operasional setelah pajak yang muncul pada tahun terakhir proyek, biasanya terkait dengan likuidasi proyek. 2. Expansion versus replacement cash flows. Relevant cash flows untuk proyek ekspansi sama dengan proyek replacement. Hanya saja aliran kas dari aset lama adalah sama dengan 0. Finding the initial investment. Initial investment terjadi pada saat 0, yaitu saat di mana pengeluaran modal terjadi. Format dasar untuk menentukan initial investment yaitu A. Install cost of new asset atau cost of new asset plus installation cost. B. Dikurangi after tax process from sale of old asset atau proses from sale of old asset plus atau minus tax on sale of old asset. C. Ditambah atau dikurangi change in net working capital. Jadi initial investment yaitu A dikurangi B ditambah C.
Jadi initial investment yaitu A dikurangi B ditambah C, di mana cost of new asset adalah arus kas keluar bersih yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva baru tersebut. Installation cost adalah semua tambahan biaya yang terjadi dalam rangka menempatkan aktiva hingga siap untuk beroperasi. Proses from sale of old asset adalah aliran kas masuk bersih dari penjualan aktiva lama setelah dikurangi removal cash atau clean up cost. Tax on sale of old asset, perhitungan pajak sangat tergantung pada hubungan antara harga jual aktiva lama, harga beli mula-mula aktiva lama, serta nilai buku dari aktiva lama tersebut. Nilai buku sama dengan installed cost of asset dikurangi akumulasi depresiasi. Beberapa situasi pajak yang mungkin terjadi adalah 1. Harga jual aktiva melebihi harga beli mula-mula. Maka pajak akan dikenakan pada capital gain dan receptor depreciation. 2. Harga jual lebih tinggi dari nilai buku, tetapi di bawah harga beli mula-mula. Maka pajak hanya dikenakan pada receptor depreciation. 3. Harga jual sama dengan nilai buku, maka tidak ada pengenaan pajak. 4. Harga jual di bawah nilai buku, maka akan terjadi kerugian yang mengakibatkan adanya penghematan pajak atau tax saving. Finding the operating cash inflows. Interpreting the term after tax. Perhitungan arus kas masuk dari suatu pengeluaran modal selalu atas dasar setelah pajak. Interpreting the term cash inflows. Nilai arus kas masuk ini tidaklah selalu sama dengan nilai laba akuntansi pada laporan laba rugi, melainkan memerlukan penambahan kembali setiap pengeluaran non-cash yang telah diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi laba bersih setelah pajak pada laporan rugi tersebut. Umumnya pengeluaran non-cash tersebut berupa depresiasi. Finding the terminal cash flows, di mana proses from sale of new and old asset sering disebut salvage value, nilai sisa, yang mencerminkan nilai bersih removal cost atau clean up cost yang diharapkan pada saat penghentian proyek. Perhitungan pajak tergantung pada nilai jual aset dibandingkan dengan nilai buku. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, pajak merupakan arus kas keluar. Harga jual lebih kecil dari nilai buku, ada rabat pajak. Harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada perhitungan pajak. Change in net working capital, nilai ini akan sama besar dengan nilai bersih perubahan modal kerja pada initial investment. Depresiasi penyusutan. Metode penyusutan depresiasi yaitu aktiva tetap atau aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Namun, ada aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun, melainkan akan semakin tinggi nilainya, yaitu tanah. Aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu, kecuali tanah yang dipakai untuk pertambangan. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan
dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan dari nilai aktiva tetap tersebut. Baik, sekian penyampaian materi dari saya tentang teknik penganggaran modal, dan untuk sumber dari materi kali ini saya ambil dari PowerPoint-nya Ibu Iva Masrifa. Sekian dari saya, terima kasih.